Hai guys, welcome back with me, Clarista Yovinka. Today kita mau ngobrolin soal label ya, karena ini ada kaitannya dengan authenticity dan pengenalan akan diri ya, yaitu self-knowledge. Dan terutama sekarang kan era gadget ya, dimana orang itu juga menyerap informasi itu kayak semuanya tuh diambil tanpa dia memfilter informasi itu tuh penting apa enggak ya untuk dia. Dan kalau dia tidak bisa menyerap informasi dengan baik, dengan mindful, ya kebanyakan orang gitu ya, yang aku perhatikan di lingkungan pertemanan atau circle yang aku amati itu, ya mereka akan mudah banget terserang confident dirinya gitu loh. Oke, kayak dia tuh tidak memiliki personal power atau mungkin takut mengakui dirinya sendiri, dia denial. Oke, nah untuk menutupi kekurangan yang mereka anggap sebagai kekurangan itu ya, yaitu dengan mereka mengikuti jejak orang lain. Oke, let's say, oh temen gue udah nikah nih, banyak banget ya temen gue yang udah nikah. Gue harusnya juga harus udah segera untuk cari pasangan. Gue juga harusnya udah segera nih untuk menikah gitu kan. Nggak salah, cuman dia ini aware apa tidak orang yang dia cari itu seperti apa, atau dia sendiri sebenarnya udah aware belum sama apa yang dia inginkan, dia butuhkan jiwanya ya. Karena ya mungkin teman-teman yang lain itu menikah karena keputusannya temennya itu adalah ya itu sudah berdasarkan panggilannya dia gitu kan. Karena dia memang sudah mau untuk menikah, untuk soulnya dia tuh emang udah mau untuk menikah gitu, udah ada kesadaran itu. Nah untuk teman-teman yang kayak merasa minder gitu kan, kayak dia masih belum tahu maunya apa, dia aja juga belum tahu dirinya ini seperti apa atau maunya apa gitu kan, ya gimana dia mau mengenal pasangannya dia gitu kan, tanpa dia mau mengenal dulu gitu, membuka. Jangankan dia mau mengenal diri ya kan, setiap kali dia ada ke trigger something, dia selalu menutupi itu. Dia selalu menutupi kecacatannya itu dengan, kalau era sosial media itu kan berarti kadang itu menutupi kecacatannya dengan posting-posting yang seperti have fun ya kan. Misalnya temennya ada yang ke Bali nih ya kan, terus captionnya soal healing gitu kan. Nah dia ikutan juga ke Bali, healing. Yang padahal sebenarnya artinya healing kan bukan seperti itu ya kan. Healing itu bukan hilang, bukan kamu ke luar kota, ke Bali, tapi kamu tuh tidak recharge your soul, tidak replenish your body. Ya buat apa? Itu bukan healing. Yang namanya healing ya kamu belajar supaya kamu nggak masuk ke jurang yang sama lagi, ke pikiran, ke pola pikir atau ke kesadaran yang sama lagi. Karena yang namanya healing itu ya sakit pressure-nya tuh nggak ecek-ecek gitu loh. Oke? Nah, yang namanya healing itu
Ya gimana dia mau bisa healing kalau dirinya sendiri aja tidak terbuka, oke? Dia tidak mengakui apa isunya selama ini. Maksudnya gimana ya? Dia tidak mau mengakui itu ada di dalam dirinya. Dia selalu menghindar tuh maksudnya kayak gue nggak boleh mikir kayak gini, kayak gitu loh. Tapi salah, dasarnya tuh salah, motivasinya salah. Maksudnya gimana? Kayak misalnya ada suatu hal yang nge-trigger ya kan. Nah, dia pikir itu sesuatu overthinking, padahal enggak. Padahal itu isunya dia sendiri. Isunya dia yang terus-menerus ke-trigger, tapi dia tuh mengalihkan ke suatu hal yang bagi dia itu adalah positif, padahal enggak. Itu sebenarnya kabur dari dirinya sendiri. Oke. Kalau overthinking itu kan dia sadar bahwa dia tahu dia lagi overthinking gitu kan. Cuman masalahnya itu kan dia ada skillnya enggak untuk memisahkan antara dia punya overthinking dengan true self-nya dia. Nah, orang yang overthinking kan pasti akan attitude-nya akan seperti itu kan. Maksudnya sikap yang dia ambil akan seperti itu. Nah, kalau misalnya ini yang tadi aku cerita itu adalah dia ke-trigger, jadi hatinya yang kena, oke? Tapi dia kira itu overthinking, jadi kayak kebalik. Kayak overthinking itu kan dari otak dulu ya. Nah, tapi kalau misalnya dia udah tahu skillnya, udah tahu caranya gimana memisahkan antara ini thinking dan ini true self-nya dia ya kan. Jadi dari pikiran, tapi dia tuh kayak oke, detach gitu loh. Nah, tapi kalau ini kebalik, hatinya ke-trigger duluan, menyetir yang dia anggap overthinking itu ke suatu hal yang dia kira lagi itu positif. Padahal bukan positif itu. Itu cuma pelarian diri. Dan dalam hatinya sendiri, dia tahu sebenarnya bahwa dia sedang melarikan diri, bukan sedang menghadapi kepanikan atau isu dalam dirinya sendiri. Oke, paham ya sampai sini ya? Nah, sebenarnya salah nggak sih dengan label itu sendiri? Ya tidak. Label itu tidak salah. Label itu kan hasil, ya kan? Nah, gimana kamu bisa mencapai hasil yang kamu impikan kalau kamu dari sekarang tidak memiliki effort? Misalnya, kamu pengen sarjana di bidang apa ya? Atau mungkin kamu pengen master, gitu kan? Master degree. Ambil master degree dengan GPA kamu 3,5 misalnya ya. Kamu kan butuh effort untuk mencapai impian kamu itu kan kamu butuh effort, butuh hard work supaya kamu impian kamu itu bisa tercapai gitu kan. Cuman masalah hasilnya kan kamu nggak tahu. Yang penting kan effortnya kamu, oke? Nah, tapi apakah kamu dapat label? Ya dapat label, kamu dapat sertifikat, kamu dapat ijazah ya kan? Karena kamu pada akhirnya menyelesaikan studi kamu, oke? Berarti nggak salah dong dengan label itu. Motivasinya itu, kenapa kamu mau mencapai label itu? Nah, kita balik ke hal yang simpel-simpel lagi ya. Ke hal yang, oke, misalnya gini. Ada temennya yang keterima kerjaan di perusahaan tertentu gitu kan. Nah, sebut aja si B, si A dia udah keterima di perusahaan ini ya. Dia merasa bahwa dia bisa, harusnya gue juga bisa dong. Nah, tapi motifnya salah. Motivasinya dia adalah supaya menunjukkan bahwa dirinya juga bisa, supaya menunjukkan bahwa dirinya si B ini punya kapabilitas yang sekompeten dengan si A. Ya kalau misalnya perusahaan itu sesuai dengan yang dia mau dan dia impikan, yang dia cita-citakan tuh nggak apa-apa juga gitu. Itu kan bisa dijadikan sebagai motivasi kayak gitu kan. Cuman kita nggak ngomongin soal motivasi ke situ, tapi ini soal drive-nya si B yang sebenarnya dia ini memutuskan ke perusahaan tersebut itu karena hasil reaktif bahwa dia melihat si A udah keterima kerjaan, atau memang itu adalah kemauan terdalamnya dia untuk mengambil perusahaan tertentu tersebut gitu loh, mengambil job tersebut. Bicara soal calling, soal kemauan dalam diri. Ya calling itu tidak harus kamu tuh melakukan misi jiwa yang
gimana-gimana gitu kan ya, yang besar atau yang bermakna baik gitu kan kesannya untuk orang lain. Enggak, maksudnya ini lebih soal ke blissfulness ya, jadi soal dorongan hati. Kita ngomongin soal hati, yang namanya thoughts, pikiran ya, itu hanya dipakai ya saat suatu hal yang logika aja. Tapi bukan berarti semua hal yang logika itu kamu terapkan di kehidupan kamu. Okay, dimana you have to be ready to abandon your mind running your life. Okay, running your life ini kan maksudnya kamu dikendalikan oleh pikiran kamu sendiri. Seluruh hidup kamu tuh kamu dikendalikan oleh pikiran kamu. Jadi kamu tuh tidak bisa merasakan apa yang Tuhan mau dalam hati kamu, apa yang kamu mau terhadap hidup kamu tuh malah kayak tumpul, hati kamu tumpul, karena kamu terbiasa mendengarkan pikiran itu. Hati kamu gak kamu asah. Aku gak tahu kamu lagi mikir apa, aku gak tahu strategi kamu apa, yang which is itu adalah skenario otak kamu, ya, dimana yang seharusnya itu kalau kamu bisa praktis mendengarkan ya, mendengarkan tuh maksudnya bukan pakai kuping doang, tapi pakai hati. Silence ya, entah kamu mau meditasi lah atau mau apa, tapi intinya ini kamu sendirian, oke? Kamu just in tune with yourself, dengerin hati kamu bilang apa di silence tersebut. Kalau kamu udah kayak biasa memisahkan juga ya antara thoughts dengan your true self, kamu pasti akan kayak mendengar suatu dorongan yang dia itu tidak memperkeruh suasana hati kamu, tapi membuat hati kamu merasa damai. Nah itu Tuhan itu lagi ngomong sama kamu tuh lewat hal-hal yang seperti itu, di mana pikiran kamu yang tidak menguasai hati kamu. Aku nggak tahu kamu dulu ada di perusahaan apa ya kan, atau strategi-strategi apa yang selama ini menjadi belief system kamu sehingga rasa atau hati tersebut itu tertutup saking kamu itu mau mengontrol suatu hal, mau menyetir suatu hal. Soal rasa kepemilikan, okay? Yang namanya rasa kan kita nggak tahu kan rasanya orang tersebut dengan suatu hal atau dengan orang lain, kan kita nggak tahu kadang, okay? Karena dia yang merasakan, kita nggak tahu apa yang dia rasakan. Okay? Jadi jangan berdasarkan asumsi kamu sendiri bahwa dia ini nggak memiliki rasa sense of belonging nih. Lah kamu tahu dari mana? Tahu dari mana dia nggak punya sense of belonging itu? Apakah itu berdasarkan dari fakta ya? Fakta itu bukan cuma dilihat dari mata, tapi secara energi dia menjauh, atau memang dia asal-asalan, atau itu berdasarkan penglihatan mata kamu saja gitu, berdasarkan pengalaman-pengalaman kamu di belakang yang mungkin tidak enak, jadi mempengaruhi kamu di masa sekarang untuk memutuskan suatu hal. Nih orang biasanya begini, gue nggak mau temenan sama dia. Nah, atau seperti itu. Dan yang bisa membuktikan ini benar atau tidak, kamu rasakan lagi, kamu balik lagi ke hati kamu merasain damai apa enggak? Kamu merasa hidup kamu alignment atau malah makin susah? Kalau yang makin susah itu ya biasanya mind kamu yang bicara, thoughts kamu, pikiran kamu yang bicara, bukan hati kamu. Makanya kayak yang namanya otak, yang namanya thoughts ya terutama, itu hati-hati banget. Jangan sampai kamu tuh terbiasa. Kalau terbiasa itu hati kamu tuh tidak bersinar gitu loh. Yang dimana kan hati kan kalau tempat Tuhan ngomong ya kan, itu kan pasti ada kayak api ya, ada flame ya. Nah flame itu yang membuat roh kamu tuh menyala-nyala, membuat spirit kamu tuh menyala-nyala. Jadi tahu passion kamu apa, dan kamu tuh nggak takut lilin kamu mati gitu loh.
Karena kamu adalah bagian dari dia, kamu bagian dari Tuhan, ya kan. Nah, kalau misalnya orang yang udah dikuasai sama thoughts dengan pikiran, lilin itu akan redup. Mau dinyalain segede apa apinya, itu tetap redup. Pun bukan cuma redup, mungkin bahkan cenderung mati karena tidak ada udara di dalam situ. Sumpekan, pressure. Kalau misalnya kamu analogikan aja ya, lilin, ya kan. Lilin bisa nyala karena dia bertabrakan dengan molekul yang ada di udara, seperti itu kan. Nah, kalau lilin itu kamu tutup ya, sama pikiran-pikiran kamu yang gak jelas, apa lilin itu akan nyala? Orang di situ juga gak ada udara, di situ tidak ada kedamaian. Apakah Tuhan akan hadir? Ini satu yang mesti direnungin ya, bareng-bareng. Jadi kamu pernah mendengar gak soal temple? Kita ini adalah temple. Kita ini adalah, kalau misalnya untuk yang Kristen ya, kita adalah bait Allah. Kita adalah mesbahnya Allah, kayak gitu kan. Nah, gimana kita bisa menjadi mesbah? Gimana kita bisa menjadi temple, bait? Kalau bait itu sendiri kamu gelapin, kamu kosongin, kamu tutup rapat-rapat. Dengan kamu intun, dengan kamu fokus ke sumbu, ke ke inti, the core, ya kan? Itu kamu udah bisa menjadi lilin buat sekitar kamu, asal kamu tidak dikuasai oleh thoughts itu. Orang lain udah kagum dengan cahaya kamu, tanpa kamu kesannya tuh harus melakukan apa-apa gitu loh. Kayak misalnya gini, isu kamu ya, misalnya kamu punya isu soal ya control issue tadi, oke? Nah, gimana caranya kamu bisa menghadapi your control issue? Kecenderungannya kayak gini kan, gue harus apa? Gue harus apa? Gue ini mesti kayak ngapain? Gue tuh mesti apa lagi? Nah, itu tuh kontrol. Lepasin. Oke? Kenapa lepasin? Ya karena kalau misalnya kamu kontrol lagi, kamu udah paham kan efeknya apa di tubuh kamu, di hati kamu. Kamu gak damai, iya. Tubuh kamu juga lebih cepet capek, ya kan, buang-buang energi sendiri. Tapi coba kamu sekali-sekali surrender, gak usah dengerin apa yang ada di otak kamu bilang, ya. Kalau kamu butuh space, butuh time, ya, just kamu bilang orang sekitar kamu, just info sama orang sekitar kamu, hey, I need space. Can you respect my decision? Ya pasti mereka akan respect gitu. Nah, saat kamu punya space itu, kamu gunakan space itu dengan sepenuhnya gitu. Benar-benar kamu tanya ke dalam hati kamu kontemplasi dalam, bukan dengan pikiran lagi ya, tapi just surrender. Kalau misalnya ada suara-suara itu datang, coba lihat aja gitu, nggak usah kamu kayak langsung mempercayai bahwa itu adalah suara kamu, dimana itu bukan suara kamu yang benar gitu loh, itu suara otak kamu. Kalau kontemplasi pun itu kan juga tidak harus kamu memiliki tema kontemplasi. Diem aja udah. Diem tanpa ada suara-suara itu. Being present. Maksudku diem adalah being present. Tidak terpengaruh oleh masa depan. Ya kan? Tidak worrying about future. And not recalling back your memories. Tidak recalling back your past. Your past trauma atau past issue atau sesuatu hal yang ada di masa lalu gitu kan, yang jadi label buat diri kamu yang ada sekarang. Jadi kalau misalnya being present ya detik ini, waktu ini, suara ini, ya kan. Nih, kamu kalau misalnya being present, kamu pasti akan mendengar. Oh, oke, aku mendengar suara AC. Bahkan nafas kamu aja kamu kedengeran. Semakin kamu present, semakin kamu dalami present itu. Dan saat kamu ada di tempat yang sangat silence, oke? Lama-lama kamu juga akan mendengarkan suara hati kamu, suara detak jantung itu kamu juga kedengaran. Coba praktis itu, oke?
Tuhan nggak pernah kayak menyuruh kamu ke sana, nggak pernah. Tuhan itu biasanya memanggil kita tuh dengan silence, kadang dengan senyuman doang. Sangat-sangat tipis suaranya, tapi intens. Oke. Meditasi itu just be present, nikmatin antara diri kamu, ya, diri kamu sebagai manusia dengan diri kamu sebagai spirit kamu. Nikmatin kamu keintiman dengan Tuhan. Kamu pasti akan merasakan kenikmatan dan sukacita ataupun peaceful yang luar biasa, yang bisa memberikan nafas air segar dalam hati kamu. Yang tadinya kamu tutup rapat-rapat, sekarang karena kamu bisa bernafas, ada udara, ada air, sumber air yang mengalir kembali di dalam hati kamu, lilin kamu akan kembali menyala. Kita nggak bisa mengontrol pikirannya orang, karena orang itu juga punya mental conditionnya sendiri, psychology state-nya sendiri. Tugas kita apa sih? Tugas kita tuh cuman fokus sama diri kita sendiri sebenarnya. Sampai kamu terus-menerus untuk menyetir orang, mencari supporter. Terus berarti selama ini kamu tidak memiliki personal power ya? Kan kamu butuh supporter mulu dari orang lain. Value apa selama ini yang kamu terapkan, yang kamu tawarkan buat humanity? Apakah selama ini kamu sudah sadar dengan value kamu sendiri? Kalau kamu tahu visi ke depan, jangka panjang itu kamu mau bangun apa tuh kamu udah tahu. Saat kamu sedang dalam waiting period, kamu langsung goyah lagi, kamu langsung rendah diri lagi gitu, kayak less value lagi gitu. Nah, sebenarnya apakah kamu tidak harus mempertanyakan isi atau point value kamu sendiri itu apa sebenarnya? Saat-saat kamu memang tidak ada project, atau saat-saatnya kamu lagi pause lah ya, itu kok kamu gampang banget goyahnya gitu loh. Berarti kan harus ada yang perlu kamu tanyakan kan soal diri kamu, soal value, soal visi ke depan. Jangan-jangan visi kamu tuh tidak sustain, tidak sepanjang itu gitu loh. Kamu cuman orientasinya cuman cepet-cepet doang, ya kan? Tapi kamu tidak paham motivasinya apa kamu melakukan itu. Kenapa harus cepat-cepat? Oke, kalau misalnya deadline, boleh kamu cepat. Berarti kan memang motivasi kamu supaya untuk tidak melebihi deadline gitu kan maksudnya, ya kan? Itu berarti clear dong ya motivasinya. Lalu sekarang pertanyaannya adalah, hal apa aja yang bisa kita lakukan selama di waiting period? Are you worrying too much? Or you just step back, replenish your soul, recharge, retreat ya, sebelum kita pada akhirnya melangkah ke step atau jenjang selanjutnya. Karena yang namanya manusia ya, kita nih hidup ya butuh yang namanya pause, kita butuh yang namanya istirahat, butuh yang namanya waiting period. Kita ini bukan mesin loh, kita ini bukan robot yang selalu terus-menerus itu berproduksi. Ya kan? Terlepas kamu human design-nya apa, oke? Kalau misalnya kita ngobrolin soal human design, kalau teman-teman ada yang belajar ya, human design itu juga
Sebenarnya kan kita nyerempet-nyerempet ngomongin masalah label ya kan. Tapi yang aku mau bahas di sini adalah bukan soal labelnya, tapi soal dinamika energi yang keluar masuk. Oke, antara yourself and not self. Energi orang lain yang kamu terima, yang kamu tidak sadar, lalu kamu amplify balik ya ke luar, dan energi kamu cepat habis. Nah, ini kita ngomongin soal limit ya. Jadi aku mau bahas human design di sini soal limit dan soal kesadaran antara dinamika energi ini. Oke. Terlepas sebenarnya human design kamu apa, kamu tuh juga butuh yang namanya waiting period. Nah, makanya kalau yang bukan energi type ya, seperti projector, manifestor, and then reflector, itu kan mereka bukan tidak memiliki energi yang bisa jangka panjang gitu loh. Kalau misalnya generator or manifesting generator ya kan, dimana mereka memang energy type, mereka nggak masalah mau kerja 9 to 5, mau kerja 12 jam itu juga nggak masalah. Mereka istirahat malamnya, besoknya ada lagi gitu loh energinya. Oke. Kalau misalnya yang non energy type, bukan berarti kita harus mandek, bukan berarti kita ngestak seumur hidup, ya nggak kayak gitu. Kalau orang yang punya growth mindset ya, kita yang atur strategi gitu loh. Kayak misalnya aku projector human design. Tapi sebenarnya sebelum aku mengenal human design pun, aslinya pun juga I'm not really into kerja di perusahaan yang 9 to 5 ya kan. Makanya waktu itu kuliahku adalah film gitu. Aku lebih suka kerja tuh yang proyekan gitu, yang short term ya kan. Dan bukan berarti orang yang tidak memiliki energi sebesar tipe lain ya kan, bukan berarti mereka tidak memiliki penghasilan, bukan berarti mereka tidak bisa mengatur strategi gimana caranya penghasilannya tuh ada terus, tetap masuk kayak gitu loh. Oke. Nah itu balik lagi ke kitanya lagi, oke, yang kita punya skill apa enggak gitu untuk mengatur strategi itu. Kalau misalnya gue lagi ada di waiting period, let's say untuk menunggu suatu proyekan film gitu kan ya, kan bukan berarti di waiting period ini gue nggak ngapa-ngapain. Kan gue bisa memilih untuk relax and then fokus di passionku yang lain. Contohnya apa? Musik, baca buku, research, deepening my knowledge through astrology or human design. Lalu karena memang salah satu passionku adalah mengajar ya, bukan ngajar kayak guru gitu, tapi mungkin lebih ke mentor or coach. Jadi aku juga mengajar hal yang memang dulu udah aku pernah alamin ya, yang mungkin sekarang teman-teman lagi struggle ya. Lalu aku ajarin ini di platformku di YouTube. Oke. Jadi gimana ya? Aku selalu memiliki cara atau strategi supaya I keep going, but dasarnya adalah bukan karena fear, tapi dasarnya adalah karena memang dorongan dari hati aku. Karena akunya yang mau. Kalau memang ada company yang tetap menawarkan sistem kerjanya itu 9 to 5, tapi memang aku sangat passionate di bidang itu, lalu ada sesuatu hal yang memang aku tergerak ya, pengen aku pelajari, ya biasanya aku nggak akan mikir lama-lama, aku akan tetap ambil opportunities itu gitu loh. Karena dulu pernah awal tahun ini aku join di perusahaan properti, dimana ya tugasku itu sebagai business development, aku negosiasi dengan calon customer supaya dapat goals, lalu bisa join gitu kan di our platform. Nah ini adalah sesuatu yang pengen aku pelajari gitu kan, soal branding, soal marketing, soal strategi gitu kan, yang aku harus dapat ilmunya. Intinya apa sih? Intinya adalah semua keputusan itu kita mesti sadarin bahwa ini adalah yang kita mau. Ini adalah calling kita. Yang dimana tadi aku udah sempat jelasin ya, bahwa calling itu tidak harus yang muluk-muluk, tapi lebih ke dorongan hati, ke blissfulness, oke?
Karena memang kitanya yang mau dan bukan karena kita dipaksa-paksa, bukan karena ketakutan kita dari orang lain, bukan karena kita kesannya takut tidak mendapatkan pekerjaan atau takut dilabelin seperti apa, bukan seperti itu. Kita kenapa milih di perusahaan ini ya? Kita mau experiencing apa? Kayak kita tuh sadar karena diri kita sendiri yang mau tergerak. Intinya seperti itu. Dan suatu hal yang memang dari hati, tergeraknya ya, callingnya, itu biasanya yang akan sustain, yang akan jangka panjang. Apakah semua hal yang dari hati itu cukup? Ya tidak. I still need my energies back. Dengan aku tahu value diri aku, value apa juga yang aku tawarkan ke klien aku, brand apa yang aku tawarkan ke mereka dapat merasakan manfaatnya atau tidak. Uang itu bukan masalah soal uangnya gitu kan, itu bicara soal value-nya. Kita balik lagi ngomongin soal value gitu loh. Kamu mendapatkan ilmu dari apa yang sudah aku alami, karena aku punya dasarnya, punya knowledge-nya, punya juga pengalamannya. Artinya kan aku butuh energi, suatu energi yang aku keluarkan aku butuh untuk kembali. Just pertukaran energi bahwa kamu ini menghargai hak cipta aku, apa yang udah aku alami, knowledge aku, dan juga profesi aku. Every experience matter. Masalahnya seberapa dalam orang tersebut belajar dari experience yang udah mereka lalui. Oke. Dan tidak semua orang mengalami proses transformasi yang gila-gilaan. Karena memang bukan buat semua orang. Tidak semua orang harus mengalaminya. Ya, just singkat aja. Dulu waktu 2018 itu, mungkin bagi kalian yang beberapa yang tahu ya, memang proses transformasiku tuh sangat intens dan banyak banget. Meskipun karirku nanjak, tapi dalam hatiku sebenarnya bilang bahwa this is not you gitu loh. Kayak ini udah bukan kamu lagi, ini udah bukan energi kamu. Kayak semester 2 sampai semester 5 waktu kuliah ya. Itu karena aku terlalu memaksa ritme ya supaya sama dengan orang lain. Karena aku pun juga waktu itu belum memahami soal self knowledge. Akhirnya yang aku tahu itu ya itu adalah sesuatu yang wajar meskipun hatiku bilang enggak. Nah, pada saat puncaknya di Desember semester 5 ya aku burn out gitu loh. Aku burn out sampai aku gak bisa jalan ya. Dua minggu waktu itu kayak saraf-saraf kakiku tuh lumpuh gitu. Untuk bangun dari tempat tidur aja tuh kayak aduh susahnya setengah mati. Dan aku cuma bisa nangis di tempat tidur. Karena aku memegang belief system yang salah bahwa dulu ya, itu kalau misalnya gue nangis, itu suatu hal yang cemen, suatu hal yang lemah. Tapi ternyata gue memang lemah waktu itu. Aku gak bisa nangis. Nah, 2 minggu full itu, di Desember, aku beneran nangis sepuas-puasnya. Beneran gue keluarin apa yang memang bukan aku ya, jadi kayak detox gitu loh. Ya detox kan sakit ya, kayak suatu hal yang bukan diri kita keluarin dan kita bersihin itu gitu. Dalaman-dalaman kita tuh dibersihin semuanya gitu sama semesta. Itu banyak banget proses transformasi dari romance, dari pertemanan, dari persahabatan, dari kelompok, project, film. Ditinggal, dikhianatin pernah, bankrupt, diuji juga soal kesehatan, sampai gue nggak tahu tuh pada akhirnya tuh bisa bangkit lagi tuh caranya seperti apa gitu loh. Karena memang tidak ada lagi hal yang gue bisa lakukan selain surrender. Terlalu capek mempertahankan image, terlalu capek mempertahankan label. Karena kan terbiasa ya dari semester awal kuliah itu ya mungkin tidak semua teman-teman, tapi mungkin di kelasku waktu itu memang kesannya itu seperti didoktrin bahwa yang namanya nama baik itu mesti dijaga
sekali namanya jelek itu seperti tidak akan dilirik atau tidak dipakai sepanjang karir atau dunia perfilman. Padahal yang ngedoktrin itu adalah, ya I'm sorry to say, dia lulusan PhD dan luar negeri. Ya mungkin beberapa dari teman-teman juga sangat merasa ya bahwa kok malah jadinya itu mempertahankan image, dan mereka mungkin capek juga gitu untuk mempertahankan image itu hanya demi sebuah peer assessment ya, yang penilaiannya adalah subjektif dari kelompok sendiri juga ya, dimana kalau kelompoknya itu berkonflik ya dia akan menerima penilaian subjektif yang jelek juga gitu loh dari satu kelompok itu. Kan gak enak banget ya situasi yang seperti itu gitu loh. Paham-paham seperti ini tuh yang fix banget. Orang gak bakalan memahami apa itu proses. Orang gak bakalan menghargai apa itu growing, terlepas dia salah atau benar, trial and error. Orang malah tidak respect dengan proses-proses itu. Terus apakah aku sudah selesai dengan diriku sendiri? Apa aku akan stop untuk belajar? Selama masih diberi kesempatan untuk hidup ya, itu kesempatan kita untuk belajar. Yang namanya proses awakening itu kan tidak hanya sekali. Memang yang pertama kali itu yang merupakan titik balik. Tapi kan tidak hanya sampai situ. Dan kedalaman itu ya akan semakin dalam gitu kan, akan semakin terkupas diri kita yang lebih dalam ya kan, mengenai siapa diri kita, mengenai pengenalan akan Tuhan itu akan terus dikupas di situ gitu loh, dari proses-proses awakening itu. Sampai sekarang juga masih proses awakening itu ya akan terus. Apa sih proses awakening itu? Dari yang unconscious kita dibangunin jadi lebih conscious, dan itu there's no limit di situ, karena universe aja kita nggak tahu limitnya seberapa ya kan. Yang namanya proses awakening itu juga masing-masing gitu loh, berdasarkan jalan hidupnya masing-masing, berdasarkan kurikulum jiwanya masing-masing. Jadi kalau misalnya kamu ngikut-ngikut orang lain, terus kamu belajarnya dari mana? Kamu cuma bergantung terus sama label itu gitu. Padahal teman kamu atau orang lain itu juga memiliki kurikulum kehidupannya dia sendiri. Kalau kamu tidak terbiasa sama your personal power, tidak terbiasa dengan proses-proses yang memang unknown ya, dark, seperti itu, ya kamu tidak akan mampu untuk menghandle diri kamu. Karena yang namanya proses-proses itu ya balik lagi, itu sendirian, perjalanan ke dalam diri ya kan, itu semuanya sendirian. Sebagai mentor, sebagai coach, itu ya tugasnya untuk meng-guide, untuk membantu kamu melihat ke lain sisi. Tapi yang tetap menjalani journey itu sendiri adalah ya kamu sendiri. Aku ada cerita soal ya relatif ya. Relatif ini kan bisa teman, bisa keluarga, bisa just stranger ya kan, pokoknya yang aku amati. Nah dia ini syukurnya keterima di perusahaan yang lumayan terkenal ya, dan gajinya juga lumayan lah untuk seusianya dia ya, dan dia masih single, masih memperhatikan soal gaya, soal lifestyle. Kayak temennya dia nih punya HP iPhone misalnya. Ternyata dia pada akhirnya memilih untuk beli iPhone dibandingkan membayar kuliahnya sendiri. Oke, karena ya memang dia dari keluarga yang memang keluarganya dia tidak bisa mengkuliahkan dia sebenarnya. Nah, ini kan suatu apa ya berkah lah ya, dia keterima di perusahaan tersebut. Nah, tapi masalahnya dia tidak memiliki skill, bukan skill soal manage keuangan aja, tapi skill soal kesadaran diri, soal value ini tadi. Dia mencoba untuk utang sana sini dari SD, padahal kita diajarin bahwa kebutuhan itu ya ada primer, ada sekunder, ada tersier. Hanya karena apa? Demi label. Nah, kontrasnya gini. Aku ada temen, dia unik banget.
dia belum ada active income, kayaknya dia nggak kerja di suatu perusahaan tertentu, tapi yang aku tahu dia tuh punya usaha, meskipun usaha-usahanya ini masih kecil-kecil gitu loh, ada beberapa. Nah karena masih kecil, artinya kan masih menjadi passive income. Tapi passive income satu tambah passive income yang lain kan artinya malah terkumpul dan malah menjadi active income gitu kan. Dan yang aku seneng dari orang ini tuh, dia ini orangnya nggak neko-neko gitu loh. Jadi setiap penghasilan yang dia dapatkan, entah kapan datangnya penghasilan itu, tapi karena dia bisa memanage dengan baik, dia sadar bahwa knowledge itu sangat penting. Dia sangat menghargai apa itu pengetahuan akan dirinya sendiri, dan dia juga sadar investasi jangka panjang adalah investasi ke dalam diri sendiri. Akhirnya dia menyisihkan uang itu untuk mensupport dia untuk mengembangkan skill-skillnya dia. Aku setuju sama dia ya. Kalau misalnya kita mau sesuatu dan dasarnya kuat, motivasinya kuat, yakin mau ke sana, kita tuh pasti akan dipermudah untuk mendapatkan hal itu gitu loh. What you seek is seeking you. Apa yang kamu cari, apa yang jiwa kamu hauskan ya untuk mempelajari suatu hal, itu akan balik ke kamu. Oke, jadi kamu gak akan pernah rugi. Nah, kecuali kalau misalnya kamu hanya mencari label dari orang lain based on your lifestyle gitu kan, ya lifestyle itu akan kembali ke kamu. Selamanya kamu akan dipertemukan teman yang ya memang suka belanja atau hedon-hedon tanpa sebenarnya kamu sadari bahwa limit kamu itu tidak ada di sana gitu loh. Oke, paham ya sampai sini? Saat kamu memang sudah upgrade diri, artinya kan frekuensi kamu tuh sudah naik, bahkan kamu juga akan menarik orang-orang yang frekuensinya juga setara sama kamu. Menarik orang-orang di sini apa sih ya? Contohnya ya bisa jadi soal pertemanan, jodoh ya kan. Jodoh kan nggak cuma satu, jodoh kan banyak. Tapi kan semua juga balik lagi tergantung kamu itu frekuensinya ada di mana. Last night aku talking sama teman aku yang tarot reader juga. Dia ini memiliki dia pernah ikut kursus tarot reader dan ada sertifikat. Dia ini juga sadar bahwa sertifikat itu tidak terlalu penting, apalagi untuk seorang tarot reader gitu. Intensinya dia, motivasinya dia mengambil kelas tarot itu ya memang karena jiwanya dia yang mau belajar gitu, karena dia ada ketertarikan, dia ada kecintaan ya soal hidden knowledge seperti itu. Akhirnya dia ambil kelas itu dan dia juga cerita gitu pengalamannya dia ketemu sama klien yang dari luar juga, yang dia tuh tidak bisa bahasa Inggris, sedangkan temanku ini bisa bahasa Inggris tapi nggak bisa bahasanya si kliennya dia, di mana dia orang Perancis gitu. Nah pokoknya dia cerita soal masalah komunikasi, masalah delivery. Yang penting tuh bukan di tarotnya ya kan, yang penting adalah di interpretnya gitu, si tarot readernya gitu loh, si readernya. Nah kalau misalnya readernya aja tidak memiliki experience atau dia banyak experience tapi tidak belajar apa-apa misalnya ya, kayak ini orang nggak dalam ya, dia gimana mau menginterpretasi kartu yang keluar ya kan, apalagi untuk menjadi seorang coach atau mentor, dimana memang yang namanya coach itu ya beda dari psikolog, itu beda banget gitu. Biasanya coach itu dia mengalami gitu jatuh bangun kehidupan yang beneran gitu loh, dan proses transformasinya juga nggak sembarangan gitu. Oke, ya it was fun juga sih untuk diskusi sama temanku semalam. Kayak sertifikat itu cuman apa sih? Cuman sebagai garnishnya aja. Terus aku bilang gini, the garnish itself
ya kan? Itu kan tidak harus cherry, itu bisa disubstitute oleh raisin ya, ataupun meses, ataupun coklat gitu loh. Itu cuman untuk pemanis aja gitu loh, dan gak pakai itu pun juga gak masalah, karena aku yang sebagai mentor, sebagai coach sudah memberikan knowledge yang paling penting sesuai dengan masing-masing case-nya klien aku. Jadi iya, aku nggak ngerti kalau kalian masih ada yang kayak suka ngikut-ngikut sana sini gitu kan ya, kayak soal suka apa ya, fokusnya ke label atau memang kayak lagi tren doang. Ya nggak apa-apa sih sekali-sekali kalau misalnya ngikutin tren, tapi kalau misalnya ini udah berkaitan dengan keputusan hidup ya kan, yang memang penting, nah itu aku nggak ngerti lagi ya kamu tuh handle-nya seperti apa gitu, kalau emang kamu terbiasanya tuh ikut-ikutan. Apalagi kalau misalnya kamu masih gampang banget disetir oleh orang lain, terlepas dia orang yang dominan, entah itu bos kamu atau orang tua atau mungkin saudara yang memang mereka punya dominasi yang kuat terhadap diri kamu ya, sedangkan kamu juga sudah dewasa. Ya kamu bisa tanyakan ini ke diri kamu sendiri ya, mau sampai kapan kamu mau disetir, dikontrol untuk mengambil suatu keputusan yang paling penting gitu. Misalnya apa, nikah atau karir. Yang ngasih keputusan orang itu, tapi yang jalanin kamu. Ini di luar pekerjaan ya, di luar keputusan dari kantor atau dari bos gitu ya. Ini lebih ke personal life. Lah kok enak yang ngasih keputusan orang tersebut, tapi kamu yang jalaninnya nggak enak. Padahal ini udah di luar prosedur. Anyway, untuk para orang tua yang memang mungkin di masa lalu kalian belum bisa mencapai impian kalian ya, lalu kalian limpahkan dan targetkan ini ke anak kalian, sedangkan anak kalian ini memiliki interest di bidang lain, jangan langsung mengira bahwa anak kalian ini menentang value kalian, atau anak kalian ini rebel atau tidak nurut dengan kalian yang membayar kuliahnya anak kalian. Oke, karena anak kalian ini juga sudah dewasa ya kan, dia juga punya pandangan sendiri soal kehidupan, soal mimpi-mimpinya dia, soal value dirinya dia ya kan. Bukan berarti dia memiliki value itu menentang value yang kalian bangun selama ini gitu loh, yang ada di zaman kalian, karena kan setiap zaman itu kan ya berbeda-beda ya. Jadi daripada berkonflik gitu kan ya lebih baik kalian bisa menemukan jembatan satu sama lain supaya kalian bisa saling menghargai gitu loh, antara value kalian dengan value anak kalian. Bisa punya space ya, jadi rasa dihargai antara satu sama lain itu ya tercipta. Bantu anak kalian, support anak kalian untuk menemukan passion baru yang mungkin dia belum sadari juga gitu loh. Tapi bukan, caranya itu bukan dengan memaksa atau dengan menyetir, oke? Aku pernah punya pengalaman bahwa waktu tahun 2019 ya, setelah aku ngalamin proses transformasi yang intens di 2018, saat kehidupanku sudah berbeda, pertemanan yang baru, circle yang baru, relasi yang baru yang diganti oleh Tuhan itu yang jauh lebih luas, yang jauh lebih potensial ya kan. Pada saat itu aku tugas akhir syuting film ya di sebuah taman baca dan budaya di non-profit lah ya. Jadi ada filmmakingnya tapi ada juga sosialnya. Nah waktu itu aku ya sebelum syuting itu kan biasa ada casting ya. Nah casting itu gunanya ada aktor. Nah di casting itu aku sedang mencari aktor utama, aku sedang mencari aktor yang memang karakternya tuh melankolis, yang karakternya itu tertutup dan punya indikasi tidak bisa berbaur ya, kaku gitu, dan overthinking sendiri gitu loh, kayak introvert. Nah
suatu saat di casting itu aku ketemu sama anak namanya Evan ya. Jadi aktorku itu semua anak-anak, oke? Nah, Evan ini juga salah satu anak dari taman baca tersebut ya. Jadi non profesional aktor semua. Nah, Evan ini aku ngelihat sesuatu yang berbeda gitu loh. Kayak dia tuh kayak mau maju tapi ditahan-tahan terus. Akhirnya aku notice kan, aku panggil dia maju untuk casting berdasarkan ya ketentuan di casting itu gitu kan. Dia bisa nggak memerankan aktor yang aku butuhkan gitu. Nah, tapi dengan memerankan aktor yang aku butuhkan itu kan bukan berarti aku harus menyuruh dia untuk menangis gitu kan, supaya terlihat melankolis, kan bukan seperti itu. Tapi aku punya caranya sendiri, aku guide dia. Caraku adalah ya aku masuk ke ruang kegelapannya dia yang dimana dia belum sembuh gitu, supaya dia bisa membayangkan kejadian traumatis di masa lalu dan pada akhirnya dia bisa menangis. Nah, waktu itu dia ingat-ingat kejadian saat dimarahi oleh papanya si Evan, lalu dia dicubit keras gitu, kayak papanya tuh main fisik ke Evan. Dan ternyata dari guide casting aku itu, aku menemukan bahwa si Evan ini belum sembuh. Oke. Tapi setelah dia yang tadinya malu-malu ya, setelah dia aku push terus, aku support dia terus untuk nggak apa-apa Evan, kayak dirasakan aja, dibayangin terus aja gitu. Nah, pada saat dia beneran mau vulnerable gitu kan ya, sebagai aktor kan juga harusnya vulnerable ya, kita bisa terbuka, bisa menyelami gitu loh emosi kita ya kan. Nah, saat dia berani memasuki ruang itu, pada saat itu aku tahu bahwa dia nangis natural itu untuk kayak detoksifikasi hatinya dia gitu, yang masih tidak terima dicubit sama papanya gitu. Meskipun itu juga kontribusinya si Evan ya, karena dia tidak izin gitu loh saat main dengan teman-temannya dia. Nah, pada saat itu dia berhasil nangis dan aku menetapkan dia sebagai aktor utamaku. And then setelah proses casting itu ada yang namanya rehearsal kan. Aku melihat prosesnya si Evan ini, dia yang tadinya minderan ya, lalu aku lihat dia ini jadi lebih bisa berbaur dengan teman-temannya dia. Tapi dia juga tetap profesional gitu saat rehearsal atau saat syuting gitu kan, saat dia memerankan anak yang melankolis itu dia serius gitu. Dia tahu dia tahu tugasnya dia gitu loh. Setelah selesai rehearsal maupun syuting, nah dia balik lagi untuk bermain-main sama teman-temannya lagi, tapi tidak dengan karakter dia yang dulu, yang traumatis yang sebelum dia casting itu gitu loh. Nah, dari situ aku tahu, oh ternyata aku kayak punya passion baru ya di sini. Kayak aku ternyata selain bisa mendirect atau mengguide aktor aku, ternyata aku juga bisa menyembuhkan aktor aku gitu loh. Ini suatu yang aku kayak I feel blessed gitu kan, kayak ini gift baru dari Tuhan yang aku tidak sadari sebelumnya. Ya mungkin karena emang proses transformasi yang 2018 itu, aku jadi lebih aware dengan diri aku, lebih dalam ya soal pengetahuan akan diri, yang pada akhirnya tuh aku mereveal suatu passion baru, menterapis orang, oke, dengan ketidaksengajaan waktu casting itu gitu. Ya sampai sekarang pun juga Evan kan udah agak gede ya sekarang, kayaknya usianya ya sekitar kelas 6 SD lah. Dia jadi orang tuh yang kayak penuh confident gitu lah. Kayak dia tuh gak takut-takut lagi untuk berekspresi. Dan sampai sekarang pun aku juga masih notice ini orang kalau misalnya terus diasah akan menjadi ya the great actor gitu lah. Ya kan? Karena aku masih melihat potensi yang lebih dalam lagi di dia ya kan. Dan dia nih beneran profesional orangnya ya kan. Beneran tahu tugasnya apa, beneran tahu gimana caranya bersikap ke teman yang satu atau teman yang lain. Dia udah jadi lebih aware gitu lah, dan lebih confident sebagai anak-anak di usianya dia. Oke, kita balik lagi ngobrolin soal value.
Value itu kan ada low value, ada high value, ya kan? Kalian jangan terpatok bahwa gue lagi ada di low value nih, padahal tuh sebenarnya bukan low value. Kalian low mood aja, mood kalian lagi low aja gitu loh, dan kalian pikir bahwa itu low value. Enggak, semuanya tuh punya kesempatan untuk memperkaya atau mengupgrade dirinya dia sendiri gitu loh, ya kan? Jangan fokus ke label lagi bahwa kalian ini kira-kira low value atau masuknya ke high value, ya jangan seperti itu juga gitu kan. Fokusnya ke proses kalian aja gitu, ke PR kalian aja. Nah, lalu gimana sih yang high value diri itu yang seperti apa sih? Apakah high value itu sama ya dengan ekspektasi tinggi? Ya berbeda. Yang namanya ekspektasi itu kita nggak tahu batasan diri kita, atau kita tidak tahu itu batasannya atau goalsnya itu sampai mana, kita nggak tahu, titiknya tuh sampai mana nggak tahu. Kalau misalnya high value ya cukup kamu tahu standar kamu tahu limit kamu tahu mana hal yang bisa kamu toleransi, mana hal yang kamu tidak bisa toleransi gitu loh. Dan being high value di sini bukan kamu membangun tembok yang teramat tebal gitu kan antara orang lain ke sisi softnya kamu, ke sisi vulnerable-nya kamu. Justru karena dia sadar bahwa dia masih manusia ya, artinya kan masih punya rasa kerentanan, tapi dia bisa cerita itu ke orang yang dia percaya, oke? Ke orang yang spesifik yang memang dia udah mengalami hal yang saat ini sedang dia alami. Tahu waktu, tahu tempat, kapan harus cerita. Meskipun kalau memang tidak ada orang yang bisa diajak cerita, ya dia akan mandiri ya. Gimana caranya dia bisa handle dirinya sendiri, isunya dia ya. Tapi tidak keras kepala, tidak menutupi kecacatannya dia. Dan dia masih bisa menjadi orang yang autentik gitu loh, apa adanya aja. As a conclusion, kalau kita betul-betul memahami value diri kita jadi tahu dasarnya apa kita mau menuju goals tersebut. Motivasinya tuh udah jelas, udah clear kenapa kok kita mau ke sana. Oke, jadi kita nggak gampang dipengaruhi orang, kita nggak gampang untuk ikut-ikut temen kamu tuh maunya apa, ya kan? Karena semua sudah kembali ke kamu lagi gitu loh. Semua sudah kembali ke hati kamu maunya apa. Well, tidak ada orang yang 100% akurat bisa predicting future, ya kan? Yang namanya zaman itu juga akan terus berubah. Oke, sekarang tinggal gimana caranya kita bisa atur strategi supaya kita bisa mengikuti dari zaman ke zaman ya, tanpa kamu harus keluar dari diri kamu. Oke, kamu tetap menjadi diri kamu. Kamu bisa memanage energi kamu ya, supaya kamu juga bisa sustain gitu di dunia ini. Dan kalau misalnya kita berhasil mengikuti dari zaman dan zaman tersebut ya, pada akhirnya kita yang akan upgrading diri. Kita nggak akan pernah kekurangan value itu sendiri, oke? So thank you guys for joining me in this audio. Hopefully bisa menambah perspektif yang lebih luas lagi buat kalian. Dan buat kalian yang mau personal konsultasi, reading, personal coaching, kalian bisa email aku. Emailnya sudah ada di description box. Atau kalian bisa DM Instagram aku. Oke? So, thank you guys. See you on the next audio. Bye-bye.